Ya, kembali ke sini. Jadi kuat dan lemahnya darah itu tergantung dengan warna. Maka yang terkuat apa tadi? Hitam. Dan di antara yang hitam itu adalah apa yang ada memiliki garis-garis warna hitam. Ya, khututun sudun. Itu yang terkuat adalah darah hitam. Kemudian apa? Darah merah. Ini dua terkuat. Nomor dua terkuat merah. Kemudian yang ketiga ashkor, ya, sama seperti tadi, oranye atau coklat, merah ke kuning-kuningan, ya. Fal asfar, kemudian yang keempat urutannya adalah kuning, kemudian fal akdaru, yang terakhir urutan darah adalah keruh. Jadi kalau kita bikin tabel, yang terkuat itu yang pertama hitam, kemudian merah, kemudian coklat atau oranye, merah ke kuning-kuningan, kemudian yang keempat kuning, dan yang kelima adalah keruh. Kemudian yang ba, ya tadi alif atau hamzah, yang sekarang yang ba. Wa tu'raful quwwatu wa dha'fu bisakhonati wa birrihil karihi. Dan juga diketahui kuat dan lemahnya darah, ya. Ingat ya, kita masih membahas mubtadaah, mumayyizah, mustahadah, ya. Jadi yang haid itu darah kuat dan lemah istihadah. Nah, darah kuat dan lemah itu diketahui dari kekentalan, ya, kepekatan, ya, sakhonah, ya, tebalnya, kentalnya. Wabirrihil karihi, dan juga bau yang menyengat atau bau yang busuk. Nah, ya. Baik, kemudian yang jim. Walladzi lahu salasu sifatin, dan yang memiliki tiga sifat, min launin wasakhonatin warihin karihin, yang punya tiga sifat, darah, pekat kental, kemudian bau busuk, yu'addu aqwa mimma lahu sifatani, dianggap paling kuat atau yang terkuat daripada yang memiliki dua sifat. Ka'aswada sakhinin muntinin, seperti misalnya hitam, contohnya di sini ya, hitam, ya, sakhin kental, pekat, muntin busuk, akwa min aswada sakhinin fakot, jelas lebih kuat daripada hitam pekat atau kental saja. Ini tiga sifatnya nih, hitam, kemudian pekat, kemudian baunya busuk. Tiga sifatnya ya, itu lebih kuat daripada yang cuma hitam dan kental saja. Dua aja sifatnya. Wa malahu sifatani aqwa mimmalahu sifatun wahidatun. Dan apa-apa yang memiliki dua sifat itu jelas lebih kuat daripada yang satu sifat saja. Nah, ya. Misalnya dua sifatnya. Contohnya misalnya, nggak ada contoh di sini ya. Kita kasih contoh misalnya, dia ini hitam dan kental. Dua sifatnya nih, ya. Dibandingkan dengan hitam saja, cuma satu sifat. Maka hitam yang kental itu jelas lebih kuat daripada hitam saja. Ya. Fa in ta'adala, kalau dia itu sama imbang, ya, seimbang atau sama kuat, ya, ka aswada sakhinin, contohnya hitam pekat kental, wa aswada muntinin, dia sama-sama warna hitam, dan dia sama-sama, kalau yang ini kental tapi tidak busuk, dan yang ini busuk tapi encer. Dia kan punya dua sifat nih. Dua sifat di sini, dua sifat di sini. Sama kan ya? Sama kan ya? Maka di sini dikatakan fal haidu wal asbaku minhuma. Maka yang haid itu adalah yang terdahulu dari keduanya. Mana misalnya dia hitam pekat dengan hitam busuk, mana di antara dua ini yang lebih dahulu, maka itulah haidnya. Ya. Ada catatan kaki di sini, Tuhfatul Muhtaj ma'a hawashiha. Kitabnya Tuhfatul Muhtaj disertai dengan hasyiahnya juz 1 halaman 402. Cuman tidak usah kita buka ya. Terlalu pusing nanti. Allahu taala a'lamu bissawab. Sampai sini bisa dipahami ya tentang kuat dan lemahnya darah. Intinya warna. Warna terkuat itu hitam, kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh. Kemudian juga kuatnya darah itu juga tergantung dengan kekentalan dan kebauan. Kebauan. Maksudnya aromanya ya. Kekentalan dan aromanya yang bau tentunya ya. Kemudian yang memiliki tiga sifat lebih kuat daripada yang memiliki dua sifat. Yang dua sifat lebih kuat daripada yang memiliki satu sifat. Kalau dia sama-sama kuat, maka haidnya adalah yang
pertama atau haidnya yang terdahulu ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana sekarang ada masail juga, ada masalah ya. Idza ra'at ba'da damil qawiyyi du'aifaini. Bagaimana kalau seorang wanita yang mubtada'ah mustahadah mumayyizah ini dia melihat darah kuat di antara dua darah lemah. Nah, ya, ada rincian masalah ya, ada rincian kasusnya ya. Dikatakan di sini ya, idza ijtama'a damun qawiyyun. Kalau darah yang kuat itu berkumpul wa dha'ifun wa ad'afu ya, jadi darah yang kuat, darah yang lemah plus terlemah. Ah, berarti ada tiga ini ya. Saya ulangi ya. Idza ijtama'a damun qawiyyun wa dha'ifun wa ad'afu. Kalau terkumpul pada seorang wanita itu keluar darahnya itu darah yang kuat, darah yang lemah, dan darah yang terlemah. Fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwwati wa huwa dha'ifu haidun bisyurutin salasatin. Perhatikan di sini, maka darah yang lemah dengan apa-apa yang mencocoki di antara keduanya dalam kekuatan atau apa-apa yang sesuai dengan keduanya daripada kekuatan, kan tiga tadi ya, darah kuat, darah lemah, dan darah adhaf, darah terlemah. Maka yang darah yang kuat dan bersama apa-apa yang mencocoki dari keduanya, keduanya itu apa? Do'if dan juga adhaf. Ah, ya. Berarti di sini dikatakan wahwat do'ifu, berarti darah lemah dan darah kuat itu adalah haid. Ya, jadi kalau dia keluar darahnya warna hitam, katakanlah, kemudian merah, kemudian warna kuning, katakanlah seperti itu, maka darah haidnya yang mana? Berarti darah haid itu adalah darah yang kuat, yang hitam plus merah dengan tiga syarat bisyurutin salasatin. Nah, paham ya? Tiga syaratnya. Yang pertama adalah an yataqaddamal qawiyyu. Nah, ya. Yang pertama syaratnya adalah didahului oleh darah yang kuat. Ya. Jadi keluar yang pertama adalah darah kuat. Falau lam yataqaddamil qawiyyu, kalau tidak didahului oleh darah yang kuat, fala yudammu ilaihi dha'ifu. Maka darah yang lemah itu tidak dimasukkan, ya, tidak dimasukkan. Jadi dia harus didahului oleh darah yang kuat. Darah yang kuat tadi sudah kita jelaskan dari sisi warna ya. Yang pertama itu hitam, yang kedua merah, yang ketiga coklat, yang keempat kuning, dan yang kelima adalah keruh. Ya. Jadi itu syarat yang pertama, yakni didahului keluarnya oleh darah yang kuat. Kalau tidak didahului oleh darah yang kuat, maka darah yang lemah tidak bisa dimasukkan ke dalam haid. Bisa dipahami ya? Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua, an yasluha ma'an lil haydhi. Keduanya ya, itu memang pas dikatakan haid ya. Memang ya pantas ya, memang layak, memang cocok untuk dimasukkan ke dalam darah haid. Nah, maksudnya apa di sini ya? Ini penjelasannya. Bi an la yazida majmu'uha ala aktsarihi, di mana keduanya, katakanlah tadi darah kuat dan darah lemah tadi, yang kita anggap sebagai haid, itu tidak melebihi maksimal masa haid. Berapa maksimal masa haid? Berapa maksimal masa haid? 15 hari. 15 15 hari. hari. 15 hari. Jadi darah yang kuat dan darah yang lemah itu tadi, dia keluar dari seorang wanita itu tidak boleh lebih dari masa maksimal haid alias 15 hari.
Kasih contoh di sini sama penulisnya ya, penulis kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu ini. Falau ra'at asyaratan sawadan. Kalau seorang wanita itu melihat 10 hari darah warna hitam. Ingat, 10 hari darah warna hitam. Ya bisa dicatat ya teman-teman kalau mau nyatat ya. 10 hari keluar darah warna hitam. Kemudian 6 hari keluar darah warna merah. Warna merah berarti darah kuat yang kedua setelah darah warna hitam. Tsumma sufrotun mustamirrotun. Kemudian keluar darah warna kuning. Berlanjut terus. Keluar terus. Kuning urutan yang keempat. Ya, urutan yang keempat. Berarti ini dianggap at'af ya. Sebagaimana di sini dikatakan at'afu, terlemah. Ya, meskipun masih ada di bawah warna kuning itu adalah akdar ya atau keruh. Tapi berhubung di sini contohnya adalah kuning, ya udah kita ikutin aja ya. Jadi perempuan itu melihat 10 hari darah warna hitam. Kemudian 6 hari darah warna merah. Kemudian kuning terus. Fahaiduhas sawadu faqat. Maka ya darah haidnya itu hanya darah warna hitam. Berapa darah warna hitam? 10 hari. Ya, 10 hari. Lah kenapa yang warna merah ini nggak dimasukkan? Ya, kenapa nggak dimasukkan? Li'annahu la yumkinu ja'lus sawadi ma'al humrati haidon. Karena tidak mungkin kita menggabungkan darah warna hitam dengan darah warna merah itu sebagai haid. Li'anna majmu'ahuma yazidu an khamsata asyara. Karena gabungan dari darah hitam dan darah merah itu lebih dari 15 hari. Coba contohnya di sini tadi. Keluar 10 hari darah warna hitam. Kemudian 6 hari darah warna merah. Berapa totalnya? Totalnya adalah 16 hari. Sementara kita tadi katakan bahwa syarat yang kedua ini dia tidak boleh gabungan tambahannya itu tadi itu lebih dari 15 hari. Sehingga yang haidnya yang mana Ustadz? Yang haidnya yang warna hitam saja. Adapun 6 hari keluar warna merah, kemudian kuning terus berarti dia istihadoh. Dia wajib sholat, wajib puasa meskipun keluar darah terus. Adapun 10 hari ini, ya dia memang tidak puasa dan tidak sholat. Jangan kita anggap semuanya haid. Ya, meskipun keluar darah warna merah ini Ustadz, sama warna kuning. Nggak bisa, karena kalau kita gabung, ini lebih dari 15 hari. Padahal masa maksimal masa haid itu adalah 15 hari. Sehingga haidnya itu hanya yang warna hitam saja, yakni 10 hari. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Itu syarat yang kedua. Sekarang syarat yang ketiga. An yattasila bil qawiyyi ad-dha'ifu lal at'afu. Yang bersambung dengan darah kuat itu adalah darah yang lemah, bukan darah yang lebih lemah lagi. Ya. Jadi hafal ya, urutannya apa? Yang warna itu urutannya adalah hitam, satu. Ya termasuk juga yang garis-garis hitam ya. Satu ya. Kemudian yang kedua merah. Yang ketiga ashkor. Ashkor ini oranye bisa merah ke kuning-kuningan ya. Coklat ya atau oranye. Intinya merah ke kuning-kuningan. Kemudian fal asfar. Ini yang tingkatan atau level yang keempat ya. Darah level yang keempat adalah asfar, kuning. Dan yang terakhir, yang terlemah, paling lemah itu adalah al-akdar, keruh. Ya, darah yang keruh. Maka kita kembali ke sini ya. Jadi syarat yang ketiga adalah yattasil an yattasila bil qawiyyi ad-dha'ifu. Yang bersambung dengan darah kuat itu adalah darah yang lemah, bukan darah yang lebih lemah lagi atau terlemah. Bi khilafi ma idza lam yattasil. Beda hukumnya kalau dia tidak bersambung. Contoh, kahomsatin sawadan. 5 hari keluar darah warna hitam. Tsumma khomsatin syukrotan. Kemudian 5 hari keluar darah coklat atau oranye, merah ke kuning-kuningan. Tsumma humrotan mustamirrotan. Kemudian 5 hari keluar darah warna merah. Ini berarti apa? Berarti darah kuatnya bersambung dengan darah yang
Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Darah yang kuat ini, yang hitam ini, dia bersambung dengan darah yang Lebih lemah. lebih lemah karena itu coklat, ya, bukan darah lemah. Kalau darah lemah merah. Ah, ini urutannya malah hitam, kemudian coklat, kemudian merah. Nah, atau contohnya misalnya khamsatan aswada. 5 hari keluar darah warna hitam. Summa khamsatan asfaro. Kemudian 5 hari warna kuning. Oh, jauh banget itu ya. Jauh banget lompatnya. Summa ahmaro mustamirron. Kemudian keluar darah merah. Berlanjut terus. Ah, merah kan darah yang lemah ya. Nah, kalau kuning ini darah yang lebih lemah lagi. Karena dia urutan yang keempat. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ini gimana nih hukumnya nih? Nah, fafi hatainil mas'alataini. Maka dalam dua contoh kasus ini, haiduha as-sawadu faqat. Maka yang haidnya adalah darah yang hitam saja. Untuk contoh yang pertama berarti darah haidnya berapa? 5 hari. Kemudian 5 hari coklat, 5 hari merah itu istihadah. Wajib sholat, wajib puasa. Atau dia 5 hari warna hitam. Nah, ini haid. Nah, kemudian 5 hari warna kuning dan 5 hari warna merah terus menerus keluar darah itu adalah istihadah. Nah, ya, karena ketentuannya tadi ini ya, bahwa darah kuat itu bersambung dengan darah yang lemah, bukan darah yang terlemah atau yang lebih lemah lagi, bukan ya. Contoh misalnya kuat ya lemah, merah berarti. Ya, kalau kuat tuh hitam, merah. Merah itu lemah, berarti hitam kemudian bersambung dengan merah. Bukan hitam dengan kuning atau hitam dengan coklat atau hitam malah dengan keruh. Kemudian merah. Ah, enggak bisa seperti itu. Ya. Ini syarat yang ketiga. Wahada huwa ma'tamadahul al-allamatu ar-ramliyu. Ini adalah sebagaimana yang menjadi pegangan dari al-allamah Imam ar-Ramli. Khilafan lil alamati ibni Hajarin. Berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hajar. Haitsu i'tamada fil mas'alatil ula anna haidaha as-sawadu ma'asyukrati wa fi tsaniyati al-aswadu ma'al asfar. Nah, beda ya. Memang ada beda pendapat di sini. Kalau kata Imam Ar-Romli, itu haidnya itu hanya yang warna hitam saja. Karena syarat yang ini, darah kuat dia harus sambung dengan darah lemah, bukan darah yang lebih lemah. Tapi beda pendapat dari Imam Al-Alama Ibnu Hajar, di mana beliau menganggap bahwa haidnya itu pada konteks yang pertama itu adalah hitam dan juga coklat, berarti 10 hari. Dan pada kasus yang kedua itu hitam dengan kuning, berarti ini 5 tambah 5, 10 hari. Ya, dan memang itu masih di dalam rentang masa haid ya, karena maksimal masa haid adalah 15 hari ya. Nah, ada beda pendapat di sini ya di internal mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Baik, semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Nah, ini rujukannya ya. Mughnil Muhtaj juz 1 113 114, Mughnil Muhtaj karya Al-Alamah Khatib Asy-Syirbini, Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 342. Nihayatul Muhtaj ini karya Al-Alamah Ar-Ramli. Tuhfatul Muhtaj ini karya Al-Alamah Ibni Hajar Al-Haytami. Baik, sedikit lagi ya. Ini sudah mubtadaah ghairu mumayyizah. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya, terkait dengan 3 syarat ini ya. Jadi syaratnya ya, darah yang kuat dengan darah yang lemah itu bisa menjadi haid, itu syaratnya yang pertama adalah didahului oleh darah yang kuat, hitam tadi misalnya. Kemudian syarat yang kedua, memang dua darah itu, darah kuat dan darah lemah itu memang layak untuk dimasukkan ke dalam haid. Masuk haid layak ini gimana Ustadz? Tidak lebih ya jumlahnya itu, totalnya itu, tambahannya itu tidak lebih dari 15 hari. Karena sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan ya, maksimal haid itu adalah 15 hari ya. Kemudian syarat yang ketiga, darah yang kuat ya itu bersambung dengan darah yang lemah, bukan bersambung dengan darah yang lebih lemah ya. Meskipun di sini ada perbedaan pendapat
Gitu ya, ada perbedaan pendapat ya. Kalau menurut Nah, jadi siapa yang kalau kita ambil pendapatnya ya. Ini saya tadi ngeliat ini ya HP ya. Karena ketika saya klik di laptop saya ini nggak muncul chattingnya nih. Saya nggak tahu kenapa ini nggak muncul di tempat saya. Atau coba stop share dulu mungkin ya. Nah, ini kelihatan. Jadi yang kita ambil pendapat siapa Ustadz dari dua pendapat tersebut. Nah, kalau kita lihat di kitab ini ya, kalau kita lihat di kitab ini kan syarat yang ketiga bahwa kita bisa masukkan darah yang lemah itu menjadi darah haid ya. Berarti gabungan ya. Kowi, darah yang kuat dengan yang cocok dengan yang kuat itu apa? Darah lemah. Nah, itu masuk ke haid. Berarti kalau kita berkaca dari sini, syarat yang ketiga ini, darah yang kuat nyambung dengan darah yang lemah, maka ya kita di sini mengambil pendapatnya Imam Ibni Hajar al-Haytami, di mana dia berpendapat atau berpandangan bahwa pada konteks yang pertama mana ini? Ini ya. Nih, misalnya 5 hari keluar darah hitam, kemudian 5 hari coklat, coklat ya, kemudian merah ya, mustamirroh ya. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar itu darahnya itu sawat hitam dan juga syukroh. Berarti bukan yang do'if ya. At'af ini berarti. Ya. Berarti kalau di nomor 3 ini berarti menurut Imam Ar-Romli. Ya. Menurut Imam Ar-Romli. Ya. Ya, silahkan mau mengambil pendapat Imam Ar-Romli atau Imam Ibnu Hajar, dua-duanya bisa digunakan. Ya. Tapi tentu kita lebih berhati-hati kalau konteks ihtiyatnya ya. Kalau konteks ihtiyatnya karena ini berkaitan dengan ibadah kita juga, sholat dan puasa, ya, maka tentu lebih baik kita mengambil pendapat Al-Alamah Ar-Romli, di mana yang haidnya hanya yang warna hitam saja. Lah kenapa? Karena harus bersambung dengan darah yang lemah, bukan darah yang terlemah. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami kan bisa ya, meskipun dia itu paling lemah, bukan darah lemah, nah itu masuk haid. Ya, contohnya ini tadi ya, dia keluar 5 hari hitam, 5 hari coklat, 5 hari merah terus. Nah, kalau menurut Imam Ar-Romli, ini berarti haidnya yang warna hitam saja. Berarti haidnya 5 hari saja. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, itu yang haidnya itu sawat hitam dengan coklat. Berarti 10 hari. Kalau kita mau ihtiyat, mau lebih hati-hati, ya kita ambil pendapat Imam Ar-Romli. Berarti 5 hari ini coklat ini kita tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Atau perempuan itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Untuk ihtiyat ya. Karena syaratnya yang ketiga ini ya, bahwa darah kuat itu bersambung dengan darah yang lemah. La al-at'afu, jelas ya teksnya ya. An yattasila bil qawiyyi ad-dha'ifu. La al-at'afu. Darah yang kuat itu bersambung dengan darah yang lemah. Artinya setelah darah kuat hilang, ternyata warnanya menjadi darah yang lemah. Dengan urutan yang tadi sudah kita bahas. Bukan darah yang lebih lemah daripada darah yang lemah tadi. Gitu. Contohnya misalnya merah dibandingkan coklat, tentu coklat lebih lemah daripada merah ya. Atau coklat dengan kuning, itu jelas kuning lebih lemah daripada coklat. Nah, itu ya. Begitu ya, bisa dipahami ya pertanyaannya ya. Jawabannya ya. Allahu taala a'lamu bisawab. Ya, jam berapa sekarang? Sekitar berapa? 10-an menit lagi ya. Atau berapa? 13. 18 4 berapa? Ininya apa? Azannya. 18.41 atau 43 ya. Atau 44 ya, sekitar itulah. Sekitar 12 menit lagi. Baik, kita selesaikan yang ini ya. Min masa ilit tamyizi ya, di antara kasus tamyiz, di antara kasus tamyiz. Sebelumnya bisa dipahami ya penjelasan yang tadi ini ya, penjelasan saya yang tadi ini. Apakah bisa dipahami oleh teman-teman? Atau perlu diulang? Kalau diulang bagian yang mana?
Insya Allah bisa. Baik, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi. Insya Allah kita selesaikan malam ini pembahasan tentang mubtada'ah, mubtada'ah mumayyizah. Ya, mustahadoh, mubtada'ah mumayyizah. Seorang wanita istihadoh yang baru pertama kali keluar darah dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah yang lemah. Diulang pas bagian pertama karena ketinggalan sekitar 5 menit. Bagian pertama yang ini ya, darah kuat dan darah lemah ya. Jadi darah kuat dan darah lemah itu diketahui dari yang pertama itu dari warna. Kalau warna berarti yang terkuat itu adalah yang pertama hitam. Itu paling kuat itu hitam. Kemudian di bawah hitam merah. Merah lebih lemah daripada hitam. Kemudian di bawahnya itu darah warna coklat atau oranye, merah ke kuning-kuningan ya. Kemudian di bawahnya itu kuning, kemudian akdar, keruh. Berarti tingkatannya hitam, kemudian merah, kemudian coklat, atau oranye, atau merah ke kuning-kuningan, atau kuning, 4, kemudian akdar, keruh. Kemudian darah kuat dan lemah itu juga diketahui dari kekentalan dan kebauannya. Ya. Mana yang paling kental dan mana yang paling bau, berarti itu darah kuat. Kalau yang enggak, ya lemah berarti. Ya. Kemudian yang memiliki 3 sifat, ya, warnanya, kentalnya, baunya, itu lebih kuat daripada yang cuma 2 sifat saja. Nah, contohnya di sini ya, biar tergambar ya. Ini kita ulang sedikit, ya. Contohnya di sini misalnya darah hitam. Hitam berarti kuat ya. Kemudian kental alias pekat. Nah, sifat yang kedua. Kemudian muntin. Muntin ini busuk aromanya. Berarti dia mengumpulkan 3 sifat. Nah, 3 sifat ini hitam, kental, bau ini jauh lebih kuat daripada hitam, kental saja. Karena dia cuma punya 2 sifat. Sementara ini 3 sifat. Ini 3. Afwan ya, saya nggak bisa bikin apa itu namanya itu tulisan di atas ini ya. Ada itu ustadz-ustadz yang bisa nulis itu ya. Cuman saya nggak ngerti caranya. Oh ini mungkin ya. Ini ya. Nah ini ya bisa. Ah ini bisa diperhatikan ya. Kelihatan nggak garisnya? Ini ada 3 sifat. Ada 3 sifat di sini. Sementara ini cuma aswad, hitam, sama sakhin. Sakhin ini apa kental? Berarti ini cuma punya 2 sifat. Ah, berarti yang 3 sifat jauh lebih kuat daripada yang 2 sifat. Dan yang memiliki 2 sifat itu jauh lebih kuat daripada yang 1 sifat saja. Misalnya, ini contoh misalnya dia hitam dan juga kental. Itu jauh lebih kuat daripada hitam saja. Atau dia hitam dan busuk dibandingkan dengan hitam saja. Ah, jelas dia lebih kuat. Intinya yang memiliki 2 sifat, ya, 2 sifat itu jauh lebih besar, lebih kuat daripada yang cuma punya 1 sifat saja. Nah, ya. Nah, kalau sama bagaimana? Sama rata sama kuat itu, ya. Kalau sama rata sama kuat bagaimana? Nah, berarti ya ke bawah deh jadinya ya. Malah kecoret dia, nggak bisa hilang dia. Nggak apa-apa ya. Malah jadi ini dia, apa namanya, nggak bisa hilang dia ininya, apa, layarnya. Nah, kalau dia sama, maka yang keluar duluan yang haid. Contohnya di sini misalnya hitam dan kental. Kemudian ada hitam dan juga busuk. Maka haidnya adalah darah yang pertama kali keluar. Mana yang pertama kali keluar di antara hitam dan pekat serta hitam dan busuk ini, maka itulah yang haidnya. Intinya yang pertama kali keluar. Nah, ya. Nah, sampai situ tadi, syukran. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Ini afwan ya, nggak bisa dihapus ternyata. Kita di sini sekarang. Min masa ili tamyiz. Di antara kasus-kasus tamyiz. Seorang wanita melihat 8 hari keluar darah hitam. Ya, bisa dicatat ya. Kemudian 8 hari keluar warna merah. Kemudian 8 hari keluar warna hitam. Nah, berapa totalnya berarti nih?
24 hari. 24 hari. Apakah 24 hari ini haid? Oh, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Ya, berarti 24 hari nggak sholat, nggak puasa, salah kalau begitu. Maka yang haidnya adalah fahaiduha as-sawadul awwalu bil ittifaqi. Maka haidnya itu adalah darah hitam yang pertama, ya. Dan para ulama sudah sepakat, ya, para fuqaha sudah sepakat bahwa darah yang haid itu hanya darah yang 8 hari pertama, ya. Karena dia 8 hari hitam. Berarti kuat nih. Kemudian 8 hari warna merah. Kalau kita totalkan malah lebih dari 15 hari. Tidak bisa. Berarti yang merah ini istihadoh. Kemudian 8 hari hitam, istihadoh. Ya. Karena haidnya hanya yang hitam pertama saja. Sehingga 8 hari dia tidak sholat, tidak puasa. Adapun 16 hari wajib sholat, wajib puasa. Nah, bayangkan kalau yang kayak gini salahnya berarti 16 hari nggak puasa dan 16 kali 5 itu berapa? 5 waktu sholat itu 80 sholat tidak dilakukan. Nah, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Makanya penting sekali belajar ini ya. Nah, kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Kalau seorang wanita itu melihat 7 hari darah warna hitam. 7 hari darah warna hitam. Kemudian 7 hari darah warna merah. Nah, ya. Jadi ini 7 hari, nggak usah dicoret ya, karena ini nggak bisa hilang ternyata. Nah, jadi 7 hari keluar darah warna hitam. Perhatikan ya. Kemudian 7 hari keluar warna merah. Nah, kemudian keluar lagi 7 hari warna hitam. Berarti total 21 hari keluar darah. Maka, nah ini ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Ya. Maka sebagian ulama itu menganggap bahwa haidnya itu yang warna hitam saja. Jadi yang warna hitam itu hanya hitam yang haid, berarti 7 hari saja. Ya. Nah, siapa ini berpandangan seperti ini? Wa'tamada hada al-allamatu Ibnu Hajaril Haytami. Nah, yang berpandangan seperti ini adalah Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa yang haid itu hanya 7 hari saja. Nah, wa yara ba'duhum ala anna haidu has-sawadu ma'al humrati, dan sebagian yang lain itu menganggap bahwasanya yang haid itu adalah yang hitam dan merah. Nah, ini yang kita pelajari tadi ya, hitam dan merah. Ya, berarti 7 tambah 7 adalah 14 hari. Cocok nggak dia jadikan haid? Cocok. Karena dia tidak melebihi maksimal haid 15 hari 15 malam. Nah, ini yang kita pelajari tadi ya. Nah, siapa ini yang berpandangan seperti ini? Wajaru alaihi Ibnu Suraijin wa'tamada hadza al-allamatur Ramli rahimahullahu taala. Nah, yang menganggap atau berpandangan bahwa haidnya itu adalah hitam dan merah dengan syarat yang tadi udah kita jelaskan juga, itu adalah Imam Ibnu Suraij dan Imam Ar-Ramli ya, Al-Allamah Ar-Ramli. Ya. Makanya ada teman-teman kita mungkin namanya Romli, Romli, Pak Romli yang ini terinspirasi dari Al-Allamah Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj ya. Nah, baik. Kemudian dikit lagi ya. Ini sedikit lagi nih sebelum yang mubtadaah ghairu mumayyizah. Dikit lagi. Nah, wal farqu baina hatainil mas'alataini wa baina mas'alati man ra'at yauman wa lailatan aswada summa arba'ata asyara ahmara summa aswada bi annaha ghairu mumayyizah. Perbedaan antara dua kasus ini, dua kasus yang di atas ini ya, dua kasus ini ya, 1 dan 2 ini di antara bukan di antara, perbedaan antara dua kasus di atas tadi dengan kasus seorang wanita yang melihat 1 hari 1 malam hitam, kemudian 14 hari merah. Maka yang hitam ini kemudian hitam ya, keluar darah. Ya, jadi sehari semalam hitam. Ini karena coretan-coretan ini ya. Afwan ya. Nah, jadi kesini aja deh biar agak enak bacanya. Nah, jadi bedanya dua kasus di atas dengan kasus seorang wanita yang
keluar darah hitam sehari semalam, kemudian 14 hari keluar darah warna merah, kemudian keluar warna hitam, bahwasanya dia ghairu mumayyizah, nanti yang kedua ini, berarti dia bukan mumayyizah ini. Bukan mumayyizah, dia ghairu mumayyizah. Apa bedanya? Bedanya apa? Nah, bedanya annad dama fi hadhil mas'alati lam yanqati', bahwa darah di masalah ini, di kasus ini, dia tidak terputus. Balis tamarro, bahkan darahnya itu berlanjut. Berlanjut nih, bi anzada ala khamsata asyara, bahwa lebih dari 15 hari. Bidalilin, dengan tanda annahu lam yuqayyadil aswadu bi adadin muayyanin. Bahwasanya darah yang hitam itu ya apa namanya, dia tidak dibatasi bilangannya secara pasti ya. Lam yuqayyadil aswadu, darah yang hitam tidak dibatasi bi'adadin muayyanin, dengan angka atau bilangan yang pasti atau yang tertentu. Bi khilafil mas'alataini sabiqataini, beda dengan dua masalah yang nomor satu dan nomor dua. Fa innad dama fihima in qata'a, karena darah yang di atas itu ya itu terputus ya, darahnya itu terputus ya. Contohnya ini ya, 8 hari hitam, 8 hari merah, 8 hari hitam. Ya, putus dia, putus. 24 hari total. Kemudian yang contoh yang kedua, 7 hari hitam, 7 hari merah, 7 hari hitam, kemudian putus. Nah, ya dia masih masuk ke dalam tamyiz atau mubtadaah mumayyizah ya. Nah, beda halnya dengan misalnya dia hitam, kemudian 14 hari merah, kemudian hitam terus. Ah, dia berarti ghairu mumayyizah. Lah kenapa? Karena dia darahnya itu tidak putus alias bersambung terus. Dia bersambung terus. Akan kita bahas nanti di pembahasan ini mubtadaah mumayyizah. Mubtadaah ghairu mumayyizah ya. Nanti akan kita bahas di situ ya. Insyaallah taala. Sudah azan ya. Tapi sedikit lagi nih, sedikit lagi ya. Yang nomor 3, kalau seorang wanita itu keluar 1 hari keluar darah warna hitam. Kemudian 1 hari keluar darah warna merah. Kemudian 1 hari keluar darah warna hitam. Kemudian 1 hari keluar darah warna merah. Kemudian 1 hari keluar darah warna hitam. Kemudian 1 hari keluar darah warna merah. Wahakadha robi'an wa khomisan. Begitu terus ya. 4 hari berturut-turut atau 5 hari berturut-turut, kayak begitu terus. 1 hari keluar darah warna hitam, 1 hari keluar darah warna merah, 1 hari keluar darah warna hitam. Begitu terus, tambah 4 hari atau 5 hari. Berarti totalnya sekitar 10 atau 11 hari. Nah, kesini lagi, summa ba'da hadhil asyrati. Kemudian setelah 10 hari berlalu, aswada, hitam. Summa ahmarus tamarro fahiya mumayyizah. Ya, setelah 10 hari keluar darah warna hitam, keluar darah warna merah, kemudian berlanjut terus berlanjut warna merah. Fahiya mumayyizatun. Maka wanita ini termasuk ke dalam mubtadaah mumayyizah. Fal aswadul awwalu wal akhiru wa ma bainahuma haidun. Maka darah yang hitam yang pertama dan darah hitam yang terakhir dan darah di antara keduanya, hitam yang pertama dan hitam yang terakhir, itu adalah haid. Wal ahmarul akhiru istihadatun. Dan merah yang terakhir berarti istihado. Ayo kita coba total. Berarti 1 hari warna hitam. 1 ya. Kemudian keluar lagi warna merah. Berarti berapa? 2 ya. Kemudian keluar lagi warna hitam. Berarti berapa? 3 ya. Kemudian yauman keluar lagi 4, berarti warna merah. Kemudian yauman 1 hari keluar darah warna hitam. Kemudian yauman keluar lagi sehari darah warna merah. Berarti total sudah 6 hari. Wahakadha robi'an, dia terus 4 hari berturut-turut. Berarti kayak begitu. Berarti 6 tambah 4 10 atau 6 tambah 5 11. Nah, kemudian setelah 10 hari ini atau 11 hari tadi, kalau 5 hari, itu keluar darah warna hitam. Nah, berarti 12 ya.
Summa ahmaro. Kemudian 13. Berlanjut terus. Nah, fahya mumayyizah. Dia mumayyizah. Maka darah hitam yang pertama dan darah hitam yang terakhir yang ini berarti 6 tambah 4 itu 10, 11 atau 12. Nah, berarti di antara 12 hari itu semuanya itu dianggap haid. Ya. Wal ahmarul akhiru ini berarti ya darah merah yang terakhir yang kemudian berlanjut terus itu adalah istihadotun. Nah, itu adalah darah istihadah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Habis sudah mubtadaah mumayyizah dengan ya perincian-perincian dan percabangan-percabangan. Ya, sudah selesai kita. Halaman berapa itu? Nah, ini ya. Mubtadaah mumayyizah. Sudah selesai kita pembahasan seorang wanita istihadah atau wanita yang keluar darah ya pertama kali dan dia bisa membedakan darah kuat dan darah yang lemah dengan berbagai syarat-syarat yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya pembahasan kita pada malam hari ini. Sekarang ini bisa dipahami ya. Mungkin segini dulu ya yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Ya, pekan depan tanggal 4 ya, belum puasa ya. Kemudian tanggal 11 juga belum puasa. Kemungkinan bulan Ramadan kita off dulu ya, karena silahkan bagi ibu-ibu teman-teman fokus dengan bulan Ramadan ya, dengan aktivitas-aktivitas Ramadan ya. Insya Allah berarti tinggal 2 pertemuan lagi ya di bulan Sya'ban ini sebelum masuk ke bulan Ramadan. Nanti akan kita sambung lagi insya Allah sekitar pekan kedua atau pekan ketiga Syawal insya Allah. Ya, berarti ya nggak apa-apa lah ya, kita pelan-pelan. Demikian yang bisa kita bahas. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.